Shalom. Hari ini saya mau share tentang belajar untuk percaya. Mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Tapi saya mau mengajak kita memperhatikan ayat 15 terlebih dulu. Nanti kita kalau mau baca di rumah silakan baca ayat 1 sampai ayat 44. Saya bacakan Yohanes 11 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Perhatikan ayat 15C yang berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus ini berkata, supaya kamu dapat belajar percaya, bukan yang mendengar itu orang baru percaya Yesus. Sebab Maria, Marta, Lazarus itu sudah lama mengikut Yesus dan sudah lama mengasihi Yesus. Tetapi Yesus berkata supaya kamu dapat belajar percaya. Berarti belajar percaya kepada firman Tuhan bukan saja orang yang baru percaya kepada Yesus, tetapi orang yang sudah lama mengikut Yesus pun perlu belajar firman Tuhan. Sebab apa? Ada banyak rahasia firman Tuhan ini yang belum kita mengerti. Salah satu contoh kita melihat ketika COVID melanda dunia. Banyak manusia yang hidup dalam ketakutan, termasuk orang percaya pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Banyak mereka yang kehilangan keluarga, teman dan tetangganya. Mereka juga ikut menangis. Andaikan mereka sudah mengerti firman Tuhan, enggak perlu lagi hidup dalam ketakutan, enggak perlu lagi mencucurkan air mata sampai menangis. Tetapi kenapa bisa itu terjadi? Jawabannya, karena banyak rahasia firman Tuhan yang belum kita mengerti. Belajar firman Tuhan ini tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan kita dapat gelar yang banyak. Tetapi belajar firman Tuhan ini harus dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, sampai kita menutup mata. Firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44 ini menceritakan satu masalah yang besar yang terjadi dalam keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Di saat Lazarus dalam keadaan sakit, Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Dan kita melihat di ayat yang ke-6, ketika kabar itu diterima oleh Yesus, dia enggak langsung segera pergi melihat Lazarus, tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu, sengaja, perhatikan kalimat sengaja, Yesus menunda 2 hari lagi baru datang ke sana. Disengaja oleh Yesus. Nah, sewaktu Yesus datang, Lazarus sudah mati. Kemudian Maria mendatangi Yesus dan berkata, andai kata engkau ada, Lazarus tidak akan
mati. Tetapi Yesus menjawab di ayat yang ke-40, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lewat ayat firman Tuhan ini, ternyata masalah yang besar menurut anggapan kita bagi Yesus itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Karena ketika Yesus membangkitkan yang mati, bukankah orang semuanya melihat kepada kuasa Yesus? Bukankah semua orang akan memuliakan Yesus? Itu sebabnya kalau setiap kita umat Tuhan menghadapi satu masalah, roh kita harus cepat menangkap. Yang pertama, bisa Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya kuasa Tuhan dinyatakan, banyak orang memuliakan Tuhan. Yang kedua, lewat masalah itu kita belajar percaya. Jadi ada dua pelajaran yang paling berharga yang kita bisa ambil ketika kita diizinkan menghadapi masalah. Saya percaya masalah itu membuat kita takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat ada rencana Tuhan yang indah di saat kita menghadapi masalah, kita harus belajar untuk menerima semua didikan Tuhan yang luar biasa ini. Dan yang kedua, yang saya bisa ambil hikmahnya lewat Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ini, ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, jangan pernah kita hidup dalam ketakutan. Jangan pernah kita terburu-buru dengan cara kita untuk menyelesaikan masalah kita. Saya mau katakan kepada kita, sebab saya pun sebagai pelayan Tuhan terlalu sering diperhadapkan dengan masalah. Ketika masalah itu datang, kita kalut, kita bingung, kita takut. Kenapa? Karena kita nggak tahu jalan keluarnya. Andaikan kita tahu jalan keluarnya, kita lebih tenang, kita nggak takut. Itu sebabnya saya berani berkata kepada setiap umat Tuhan, ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, biasakan diri kita itu tenang, biasakan kita mengandalkan Tuhan. Nanti kita akan melihat setelah pertolongan Tuhan itu datang, baru kita bisa melihat jalan keluar dari masalah itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita tidak mau belajar tenang, tidak mau berharap kepada Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, nanti Tuhan itu malah
menggarai kita. Kalau orang Jawa katakan menggoda kita, bahasa Indonesianya dikatakan menggoda kita. Sebab apa? Tuhan itu suka cari gara-gara. Kita melihat dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Kalau kita memperhatikan ini firman Tuhan, ada 3 kali Tuhan cari gara-gara. Yang pertama, kita bisa perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus mendapatkan berita bahwa Lazarus sakit, Yesus enggak segera datang, tapi menunda 2 hari lagi baru datang. Bukankah ini cari gara-gara? Kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-11, saat Lazarus sudah mati, Yesus berkata, Lazarus itu tidur. Bukankah ini cari gara-gara? Kemudian di ayat yang ke-15, yang ketiga, Yesus malah berkata, syukurlah aku tidak hadir. Saudara coba bayangkan, Lazarus sudah mati, orang dalam keadaan berduka. Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir. Saya katakan, Yesus itu suka cari gara-gara. Kalau kita menghadapi masalah, kita hidup dalam kekhawatiran. Kita memakai kekuatan kita atau cara kita untuk menyelesaikan masalah kita. Nanti saudara lihat, Tuhan bukan segera menolong, tapi menambah lagi masalah. Jadi masalahnya belum selesai, ditambah lagi masalah. Makanya kan sering anak Tuhan ampun dan berkata sama Tuhan, Tuhan belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang satu. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya karena Tuhan suka cari gara-gara. Ketika saudara dilihat bingung, takut dan pakai caramu untuk menyelesaikan masalahmu, Tuhan gak suka. Tuhan malah buat engkau pusing 7 keliling. Tuhan malah menambahkan masalah lagi. Tujuannya apa? Sampai engkau menyerah dan engkau mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kalau saat ini ada di antara kita yang diizinkan Tuhan menghadapi masalah, saya mau katakan kepada kita, jalan yang terbaik adalah dekatkan dirimu kepada Tuhan dengan baca firman dan berdoa. Andalkan Tuhan. Kalau engkau belum menemukan jalan keluar dari masalahmu, teruslah berdoa sampai pertolongan Tuhan datang. Nanti kita sendiri akan melihat tepat pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah itu. Satu hal lagi yang saya mau katakan kepada kita. Jangan lupa, ketika kita menghadapi masalah, yang mengetahui jalan keluar dari masalah itu hanya Tuhan. Itu sebabnya perlu kita mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kepada kita jalan keluar dari masalah itu. Itulah share firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.